Halo Sobat Seni, salam jumpa kembali dengan saya Imelda Stefani. Kali ini kita akan bicara soal personal branding. Nah, kalau kalian lihat logo-logo yang ada di jalan-jalan maupun di gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung lainnya, taman dan lain sebagainya, termasuk di brosur, pamflet dan lainnya, itu mempunyai branding atau karakter masing-masing. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa maknanya masing-masing itu. Bila kita bertemu dengan branding yang menggunakan segitiga, itu biasanya mengartikan sesuatu yang misterius, mempunyai kekuasaan, berdampak pada keagamaan atau spiritual, hukum, kepemimpinan, fokus, ambisi, kompetisi, struktur yang kuat. Sementara segi 4 mengartikan sesuatu yang stabil, keseimbangan, kekuatan, profesionalisme, efisiensi, keberaturan dalam mengamati. Nah, berikutnya adalah garis horizontal. Horizontal itu otomatis bergerak dari waktu ke waktu dan bila itu membicarakan tentang masa depan serta menghemat teknologi. Garis vertikal mempunyai arti sebuah komitmen, kekuatan, tujuan, progres. Sementara garis diagonal mempunyai arti dinamis, kecepatan, bahaya atau larangan, terus juga menghidupkan, ketidakyakinan. Nah, kalau kalian perhatikan di jalan raya ada P di garis berarti dilarang parkir, S dicoret berarti dilarang berhenti. Nah, itu semua adalah dipakai di seluruh dunia atau secara internasional. Kita punya kesepakatan bersama. Nah, sementara lingkaran atau oval mempunyai kesan emosional yang positif. Perkumpulan, cinta, kesatuan, dermawan, rendah hati. Terus juga untuk garis melengkung itu kreatif, motivasi, masa depan, intuisi, ekspresif, terus juga rasa nyaman, fleksibel, melindungi, peduli, terus dukungan, juga mengartikan sesuatu yang bahagia. Nah, ini biasanya garis melengkung ini disebut juga dengan organik. Jadi sesuatu yang organik itu kesannya sesuatu yang spontan. Tapi seringkali digunakan untuk istilah-istilah yang negatif, tapi itu sebenarnya tidak untuk seni. Nah, garis pun ada macam-macam nih. Kalau kita lihat tipe-tipenya, ada garis sambung, lurus, putus-putus, titik-titik, garis titik, terus vertikal, horizontal, diagonal, ada juga interseksi atau emphasis, membagi, mengarahkan, perpendicular atau divine, paralel, zigzag, dan juga melengkung. Pada prinsipnya dalam desain mempunyai 10 prinsip untuk kategori sesuatu itu bagus, baik, atau tidak. Yang pertama adalah yang pasti harus inovatif, berguna, indah, mudah dimengerti, tidak mengganggu, jujur, tahan lama, menyeluruh hingga ke detail yang terakhir. Ramah lingkungan, sebisa mungkin kecil tapi mudah dikenali. Dasar-dasar desain ini sebenarnya sudah kita omongin dari elemen desain, ya. Ada garis, warna, bentuk, ukuran, tekstur, ruang,
Dan yang terakhir ini tipografi. Saya sudah membuat videonya, kalian bisa lihat lebih lanjut. Oke. Jadi kenapa sih saya ngomongin soal desain ini? Kan belum tentu juga saya jadi graphic designer. Ya, tapi semasa kalian sekolah, apalagi sekarang di sekolah-sekolah banyak menggunakan gadget, kalian harus membuat presentasi secara digital, otomatis kalian harus belajar graphic design ini. Nah, di video kali ini saya hanya ingin memberikan psikologi warna secara general, tidak spesifik seperti video-video saya sebelumnya tentang warna ini. Saya pernah bahas warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini warna pink mempunyai arti cinta, kasih sayang, emosi. Sementara warna merah punya keberanian dan semangat. Orange berarti agresif, langsung. Kuning mengartikan menarik perhatian. Hijau mengartikan menyenangkan, sesuatu yang alami. Biru mengartikan percaya diri dan aman. Banyak tuh bank-bank biasanya tuh menggunakan warna biru ya, karena dia ingin menciptakan rasa aman bagi customernya. Nah, ungu sesuatu yang kreatif, menyenangkan, mewah. Hitam berarti klasik dan elegan. Nah, ini adalah petunjuk secara emosional dari warna. Kalau kita perhatikan warna kuning di sini digunakan oleh fast food terkenal, favoritnya anak-anak, McDonald. Terus juga ada National Geographic tentunya. Kalau kalian perhatikan logo-logo ini sangat sederhana sekali. Jadi jangan kalian pikir ini terlalu simple. Sesuatu yang simple itu justru sangat mudah dikenali. Kalau kita lihat centang begini, kita udah tahu itu pasti Nike. Kotak kuning berarti National Geographic. Ada M, meskipun itu jauh, kita udah tahu di situ ada McDonald. Jadi sesuatu gambar yang simple bukan berarti kurang kreatif, tapi bagaimana kita mengelola sesuatu yang simple itu menjadi sesuatu yang eye catching. Itu yang penting. Sehingga warna kuning di sini lebih optimis, jelas, hangat. Orange itu lebih akrab, gembira, percaya diri. Merah semangat, muda, berani. Ungu kreatif, imajinatif, bijak. Biru sama seperti yang tadi, kepercayaan, kebergantungan, kekuatan. Di sini saya menggunakan beberapa narasumber yang berbeda-beda ya, supaya kalian juga lebih terbuka. Oke. Terus warna hijau mengartikan sesuatu yang damai, pertumbuhan, kesehatan, dan alam. Itu kita bisa lihat dari logonya Starbucks. Oke. Terus ada Spotify, ada juga Animal Planet. Lalu warna abu-abu keseimbangan, netral, dan ketenangan. Nah, logo-logo yang sering kali kita lihat ini di jalan-jalan, di mall, maupun di tempat umum, ini umumnya sesuatu yang tidak mudah dibuat oleh seorang graphic designer. Mereka harus tahu dulu nih karakter, jati diri apa yang bakalan mereka timbulkan ketika membuat logo itu. Nah, masing-masing pasti punya arti. Dan saya berharap sekali lewat video-video yang saya berikan kepada kalian, kalian lebih mudah memahami
bagaimana menganalisa sebuah logo atau personal branding ini. Kalian sendiri, beberapa sekolah saya yakin mengharuskan murid-muridnya untuk membuat branding-branding tertentu. Oke. Jangan takut juga untuk salah, karena segala sesuatu tuh pasti ada prosesnya, nggak langsung jadi. McDonald itu M-nya dulu nggak kayak gitu, baru sekarang M-nya seperti itu. Kalau kalian perhatikan di sini adalah evolusi dari logo-logo, mulai dari Starbucks, Domino's, Adidas, juga Apple, dan semua itu tergantung dari zaman atau eranya masing-masing. Logo-logo itu juga bisa dipermainkan, oke, atau dipelesetkan. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu bukannya 3M tapi 2M. Terus Coca-Cola jadinya capitalism, Lego jadi ego, banyak lagi, oke. Nescafe jadi Nefasto dan lain sebagainya. Tommy Hilfiger menjadi To My apa tuh? Jadi banyak hal yang sering kali jadi justru perenungan ya. Kalau saya bilang, oh iya ya ternyata merek-merek ini bisa dipelesetkan. Nah, kayak Burger King jadi Murder King gitu. Jadi semua itu terkadang bukan hanya untuk melecehkan ya, tapi lebih pada membuat orang berpikir. Semua tergantung dari pola pikir kita. Apakah kita mempunyai pola pikir yang negatif atau positif? Karena sesuatu yang kreatif ada baiknya kita lihat dari sisi positifnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian siap membuat your own personal branding? Apakah kalian tahu seperti apa kira-kira kalau saya punya perusahaan atau UMKM, terus bila orang tua kalian mempunyai usaha misalnya catering dan lain sebagainya, kira-kira seperti apa ya saya harus membuatnya. Hal-hal kecil dulu kalian latih, maka itu kan membuat pengetahuan kalian akan berkembang. Saya berharap sekali dari video ini kalian bisa menemukan jati diri kalian, karena itu sangat penting terutama untuk anak muda zaman sekarang, di mana teknologi bukan untuk memanjakan tetapi untuk membantu. Salam seni, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Share with your own friends or your community supaya lebih banyak lagi yang mempunyai pengetahuan tentang seni. Bye!